kita patuhi saja apa yang ada dalam Quran, sami'na wa ata'na. Bagi Allah Pak, ndak usah kita pikir Isra Mi'raj tu. Awak kini gua ada ndak bantu nan sama. Paling mirip Pak, jawab bedun sana. Yang sama ndak ada. Suara ada ndak yang sama? Ndak ada Pak. Itu saja sudah patut kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak lataknya Kampung Pangian, Jalan Balubang Kasadonyo, kok lai taruh taat kepada Tuhan, insya Allah masuk surga. Wa mangko tahu Ustaz Jalan Balubang. Ambo kesinan ladu. Sakit pinggang ambo sebanyak jalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Amin. Ya Allah. Dari Lampung ke Bangkaulu, tampak nandari pendakian, indak disangko kita ke Batamu kita di Tamdilaan. Amin ya rabbal. Tidak ada Bapak Kepala Dinas ini, ananda saya ini mengundang sebelumnya. Tapi artinya sambil bakayuh bidu ilie, sambil badiang nasi masak, sakali membuka kurung 2-3 utang kebayi, sakali merangkuh dayung 2-3 pulau talampau. Dengan qadarullah saya bisa hadir di rumah beliau ini dalam rangka pertemuan silaturahmi orang Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelumnya saya sudah hadir di sana sudah 2 kali sampai ke tempat pertemuan Datuk Ketemanggungan, Datuk Perpatih. Ada di sana masjid kayu yang tonggaknya 17. Dalam arti kata bahwa umat Islam itu salat 17 rakaat setiap hari. Itu paparan orang tua di sana. Lai sehat siapa Pak Ibu? Jadi nan hadir kini orang Kuantan Singingi yang kebetulan ditakdirkan hidup bekerja di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya begitu? Ya. Tapi jangan lupa Bu, ada orang pai di kampung konyo iri aja pantun. Pantunnya tinggi melanjui lakau batuang, indah dan tabang lai, tinggal menangis lakau kampung dan tak kepulang-pulang lagi. Jangan. Kita lihat juga kampung kita itu. Di sana darah kita tertumpah. Di sana negeri yang kita cintai. Di sanalah orang tua kita melahirkan. Kita mungkin ada juga yang telah lahir di Tamdilaan ini. Mudah-mudahan apapun pekerjaan Bapak dan Ibu diredai oleh Allah. Tadi banyak ambodanga nan disikoko kata beliau. Itu banyak jadi guru. Iya tuh. Bersyukurlah ibu-ibu jadi guru itu. Kenapa? Saya lihat wanita bertani di kampung saya payah membalian hembodi selakinya. Bab itu kakinya basisik lah balik. Bab itu masuk sawah tiap hari. Jadi guru pai barasih, pulang barasih. Kemudian kalau sarjana itu golongan nampe. Ya kan, kalau panuh jam baraja dapat lo tunjangan sertifikasi. Bang kau tahu ambo tu karena adik ambo 2 guru. Ketika saya masih dinas di
perusahaan PT Semen Padang, itu seluruh karyawan yang akan menikah harus membawa calonnya ke kantor saya, diberi nasihat. Satu kali setahun saya akan pensiun, ya ternyata sekaligus banyak karyawan kami itu dapat jodoh, Pak. 17 pasang datang ke kantor saya, sehingga tidak cukup kursi untuk duduk. Tapi bagi saya itu baik, karena saya akan bicara juga, mereka sudah datang 17 pasang. Itu rata-rata, Pak, yang akan jadi istrinya itu guru. Kamu tanyaan lah, ba mangko guru ke secalon bini kalian, ba nasib padusi nanindak guru gitu. Lagi galak lagi. Jawabnya nampar tamu, Buya, guru kosan yang mendidik anak. Haji Agus Salim, ibunya guru. Ki Hajar Dewantara, ibunya guru. Dr. Muhammad Hatta, ibunya guru. Direktur PT Semen Padang yang pertama, Pak Azwar Anas, setelah PT Semen Padang itu bangkit, ibunya guru. Jadi guru itu banyak berhasil mendidik anak. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, guru itu berpendidikan. Iya kan? Bahkan ada yang sangat gembira guru itu. Muridnya sudah jadi kanwil Kementerian Agama, dia akan dilantik menjadi kepala sekolah di MAN. Yang melantiknya muridnya. Mana ngi guru konyo palu murid. Saya berhasil mendidik kamu. Kamu jadi kanwil. Kamu yang akan melantik saya jadi kepala sekolah. Ya kan? Ndak ibu hatinya doh, tapi gadang hati. Tu guru kok. Pahlawan yang mencerdaskan bang. Atau mau tanya tu alasan kalian mencari bini guru kok. Itu SK-nya mudah digadain di bank Pak. Bab itu apa nangka kita kredit, SK pegawai negeri kok murah bank menerima aja. Aduh lo pantunnya di ibu dinya. Lah dapat di ibu pantunnya orang bini guru kok. Nah, biarlah dan tunjukan. Kalau jo balai baru, sasimpang jalan ke Kuranji, kakida jalan ke Siteba, biarlah gak gapu asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit auto inovasi. Ya kan? Jadi saya sampaikan kepada ananda yang masih dinas jadi guru, masuklah tepat waktu. Jangan pulang sebelum murid pulang. Iku dulu guru di Padang, masuk talek ku 10 nya tiba lu menukar di pasar. Iku haram gaji dimakan. Lai tenang ada ibu tu. Sarata masuk sekolahnya lah ke pasar lo. Awak digaji dapat lo tunjangan maafkan ambo yo bu. Orang gaek nak paham ngecek mode itu doh. Lah wajar karena umurnya lah 70 tahun lah banyak asam garam. Ya, baik mudah bu. Ya Allah, alhamdulillah. Banyak orang nama gadang anak tiembo serpoinyo tu Pak. Lebih mudah Pak dari foto di YouTube tu le Pak. Le gadang lo hidung ambo. Alhamdulillah. Menyenang anak ti orang tu bapa lo mah bu. Walaupun tu ndak kenyataan. Ya bu, anakku semua ya yang muda-muda ini, rajin-rajinlah menyelesaikan karir sampai kita pensiun, supaya pencaharian kita itu diberkahi oleh Allah. Kalau berkah, ananda akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan yang sangat dicintainya kita oleh yang punya langit dan bumi ini. Begitu juga bapak-bapak yang masih dinas, yang akan dijauhkan korupsi, Pak. Baik-baiklah kita dalam bekerja. Bapak tahu enggak, ada sebangsa serangga kecil namanya di Sumatera Barat kepindiang. Lai tahu? Kepindiang kau hanya makan ke? Darah awak. Basanda awak dikurisi rotan langsung gigi. Iya kan?
Ada cile serangga makan darah awak jo di Bukit Tinggi namanya rangi. Bahasa Indonesianya nyamuk. Orang canduang menyebut age. Itu nanya makan darah awak jo, tapi berbeda. Kepindiang kalau dipicik badannya busuk darahnya. Rangi enggak. Bab itu kepindiangnya cilok saya betul sandal tu nyo gigi lentuang, nak nyo minta ke tu. Kalau rangi nyo minta tu nyo lalu ke telinga apa? Ada enggak nyamuk gitu? Dah minta darah udah seketik ya. Paru embun ndak besi, ya paru embun ndak gadang man. Ayo, ambo ambil darah udah seketik ya lah kanyang ambo tabang lai. Dia kan atu mengkon namanya nyamuk kon ndak busuk dipicik. Nyo minta dulu. Tu mengkombo tagahan apa-apa kerajo korupsi. Sianan korupsi itu baun kapindiang kau dia kirat nanti. Barawana ka dia ge parfum ndak bisa taluk di parfum. Ba mengko baun kapindiang orang gogo nyo korupsi. Hindarkanlah kita dari itu. Jadi siang kini momen awak Isra Mi'raj. Nang kata anak ambo tadi foto Pak Ustaz talampok di kurisi karena foto ko adonan asli ke dicalik aja. Ya kan? Jalan asli dicalik. Para jemaah, ada lagi tadi saya di rumah juga sudah berdoa, nanti kita ulang balik doa haul jamak. Jadi jamak ko bersama-sama mendoa meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Yang disebut fenomenal itu apa? Suatu peristiwa yang terjadi ini belum ada sebelumnya, bakal tidak ada sesudahnya. Jadi jangan diharap lagi apakah Habib-habib, tuan guru, ustad-ustad melaki hari kiamat adolan nang kanyo Isra Mi'raj kan di Allah ndak Pak. Sebab jiwanya ndak sebersih Nabi. Nabi Adam patut sekali mendapat penghargaan Isra Mi'raj itu. Tapi tidak, karena dia pernah berdosa memakan buah khuld. Ya kan? Nah, ini para jemaah yang terhormat. Jadi yang pergi Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad saja. Sebelumnya belum pernah terjadi dan juga tidak akan terjadi sesudahnya. Dikatakan kontroversial sampai sekarang umat Islam yang banyak sedunia ini belum satu pendapat mengenai Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Orang Bukit Tinggi menyebut rasian. Ya. Jadi kalau ada awak sedang berpacar nang gadi-gadi, ndak bersuhu-suhu pacar tu, berpantun saya. Tarata Gunung Pasaman, Kurinci Bagandiang Duo, Taraga usah basankan dalam mimpi kebatamu. Ya kan? Awak kalau asik je sesuatu pekerjaan, itu mimpi awak Pak. Ambo saja pandai berdakwah, kau lebih sampai 10 tahun nah, mimpi ambo tu berdakwah saya. Nah, kalau orang pembeli buntui itu saya tu mah. Kalau orang judi online itu saya mimpinya tu mah. Orang berbini banyak itu saya mimpinya tu mah. Anan kita asian di dunia kau itu jadi mimpi. Ya kan? Mimpi itu pendek Pak, waktunya sangat pendek, ceritanya berbelit-belit. Ujung-ujungnya kita terbangun. Kalau mimpi itu menakutkan, kita menggigil. Kalau menyenangkan, kita gembira. Tapi kata Nabi, kalau mimpi Bapak yang indah, ceritalah ke orang. Tapi kalau mimpi buruk, minta ampun ke Allah. Janji cerita ke orang. Ya kan? Mimpi kita yang buruk jangan diceritakan ke orang lain. Tapi mimpi indah boleh. Kalau mimpi itu pendek sekali durasinya, sedangkan Isra Mi'raj itu durasinya itu 6 atau 5 jam lebih kurang. Berangkat sudah Isya, tiba menjelang subuh.
Mimpi apa sepanjang itu 6 jam? Jadi tidak mungkin Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi hanya melalui mimpi. Ada lagi yang berpendapat itu aliran Syiah. Bagi ulama Indonesia ini sudah dikatakan kepada umat Islam, Syiah itu aliran sesat. Tidak usah masuk itu. Karena ada pula Nabi 12 orang selain dari Nabi Muhammad yang dipercayai, katanya namanya imam. Kemudian dia membolehkan nikah mut'ah. Misalnya ambo diundang mengaji ke Tembilang, kok kelampe hari wah 5 hari juga kini acarian ambo ini man kecek ambo kemanto tuh gak 5 hari kok se atau nikah mut'ah namanya, iya kan? Ala 5 hari dicarai lolai. Apa ajaran dapat? Ajaran sesat itu. Menikah itu membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal untuk selama-lamanya. Kalau dapat jangan talak atau menikah. Jadi tidak mungkin kaum muslimin para jemaah Isra Mi'raj itu dalam mimpi. Ada yang mengatakan orang Syiah tadi yang menghalalkan nikah kontrak tadi, pernah ditanya Pak, saya pernah bertanya itu perempuan orangnya, kalau ibu punya anak gadis, ini orang Syiah, amu enggak ibu menikahan kontraknya aja laki-laki 2 hari saja, aniangnya Pak. Jadi fitrah manusia itu tidak menerima doh Pak. Jadi kita ukur dengan fitrah. Masuk tak ke fitrah kita? Suatu aliran yang disampaikan oleh orang yang menyalahi aturan lama. Ya kan? Contoh yang kedua, orang Syiah membolehkan irama membaca Al-Quran itu dengan irama masing-masing kita. Ini kacau ini Pak. Sepertinya, ya kan? Ada lagu Melayu ini Pak sambil menari, saya lihat di TV. Burung-burung si burung tiung, terbang ke langit, terbang membubung. Ini lagu Melayu kan? Pakai si sampiang. Ya kan? Dibawa ke Al-Quran gitu. Amu enggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cocok enggak? Itu kerja orang Syiah Pak. Al-Quran itu diiramakan seenaknya. Coba seperti anak saya tadi. Mana mau baca Quran tadi? Pulang. Dia kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, coba dengarkan. Tersentuh tak kalbu kita? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mau suara bola pendek Pak. Irama ada pendek mau. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tapi itu sangat salah Pak. Kalau dipertandingkan, baik itu mencilok angok. Angok tak sampai leh. Iramanya dapat, angok tak sampai. Lagai. Jadi kalian mudo-mudo, kau rajinlah berlatih baca Quran. Lagai, angok lah pendek, buat lah bau di kampung orang nak amu anak SMA bau dah kan boleh. Kalau pulang bau kampung bila pulang nyiak. Ya, tak ada anak SMA nak amu bau dah kan boleh dah Pak. Batuk. Sekarang Pak, banyak orang mengatakan saya kalau pakai sorban ini mirip Buya Hamka. Yang diperbandingkan orang Ambo je Buya Hamka tu Pak, coba lihat foto Buya Hamka tu.
yang kata orang sama dengan saya itu umurnya sudah di atas 70. Iya kan? Tamu orang mengecek tuh, Ustaz mirip Nikir Dila, Ustaz nak Nikir Dula tuh muda dulu lama mati. Karena wajah saya yang sekarang ini sudah sama dengan wajah Buya Hamka berumur 70 tahun. Banyak orang mengecek, Buya mirip je Buya Hamka, ada ndak batali darah? Ada sama orang agam je. Iya kan? Sama orang kompeten agam. Iya kan? Nah, ini. Kata orang Syiah, Isra Mi'raj tu angok Nabi senan pai. Tubuhnya tinggal. Di Kuantan Singingi Pak, di Tambilahan kok. Kalau angok lah pai, tubuh tinggal, tubuh tu apa namanya? Mai. Kalau ditinggal mai tu dek tubuh 6 jam, tagangnya atau masih lentur. Tagang Pak, karena angok darah tidak jalan leh, jantung tidak berfungsi, maka tubuh itu tegang, ya kan? Sedangkan Nabi malam itu tidak mati, ya kan? Dipertemukan kembali oleh Allah di dunia ini dengan umat Islam menjelang subuh, ya kan? Tidak mungkin Nabi itu pergi rohnya saja, tubuhnya tinggal. Jadi menurut sunnah al-jamaah bagaimana? Ahlus sunnah al-jamaah, Nabi itu pergi Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Kenapa harus ditambah dengan sadar? Orang mabuk tahu enggak keadaan sekeliling? Enggak tahu. Nah, jadi Nabi itu begitu. Yang kita yakini itu begitu. Beliau Isra Mi'raj dengan tubuh dan roh secara lengkap dan utuh dalam keadaan sadar. Ada lagi yang diperdebatkan orang. Apa? Nabi itu tubuhnya dari tanah. Berat. Malaikat dari cahaya ringan. Kalau menurut orang kimia apa? Tubuh dari tanah kok. Dibawa lari kencang melebihi kapasitas, itu tidak bisa. Kalau lari jo kaki jo Pak, tidak ada. Tapi kalau apa pakai Honda, namanya Honda kadang tuh banyak lo komunitasnya. Wah, ada namanya Ninja, ada Harley Davidson. Di mana jalan dan lapang tidak terganggu dengan kendaraan lain, larikan kendaraan Harley Davidson itu bara kecepatannya sajam, larian sekencang-kencangnya sabi-abi kilometer, jangan pakai baju tungganguan muncuang. Saya jamin tubuh Bapak akan robek-robek oleh angin dengan kecepatan 700 km per jam tanpa baju. Makanya orang yang balap yang larinya lebih dari 300 km per jam itu pakaiannya istimewa. Jadi kalau Nabi mengiringi berapa cepatnya lari dari Jibril, Nabi itu akan hancur jadi atom atomik yang tidak berbentuk lagi. Malah debunya diterbangkan angin. Tapi beliau utuh seperti biasa kembali. Bagaimana caranya? Kalau jawabannya yang tepat itu kuasa Allah. Tapi orang kimia tidak mau gitu Pak. Kata orang kimia, diubah tubuh Nabi itu dulu dari materi jadi energi. Bisa lah diuji orang di labor. Ya kan? Kapan diubah tubuh Nabi itu dari materi menjadi energi? Ketika beliau dibedah di tepi sungai Zamzam oleh malaikat Jibril. Setelah tubuh Nabi itu jadi energi, baru kelok dibawa lari sama kencang dengan Jibril. Sebab jarak antara bumi dan langit yang ketujuh 30 miliar tahun
dengan kecepatan kendaraan 3.300 km per detik. Secepat cahaya. Ya kan? Jadi tubuh Nabi akan hancur itu. Kata orang kimia, setelah diubah berhasil baru bisa. Kenapa malam? Kenapa tidak siang? Kalau kena cahaya, energi tadi berubah lagi jadi materi. Makanya Isra Mi'raj itu tidak ada memakan waktu siang. Berangkat sudah Isya, pulang menjelang subuh. Apakah teori orang kimia ini benar? Mereka menguji itu bukan dengan tubuh Nabi, ya kan? Tapi dengan yang lain. Nah, kita patuhi saja apa yang ada dalam Quran. Sami'na wa ata'na. Bagi Allah, Pak, tidak usah kita pikir Isra Mi'raj tu. Awak kini gua ada ndak bantu nan samo. Paling-paling mirip, Pak. Jawab pada sana. Yang sama tidak ada. Suara ada tidak yang sama? Tidak ada, Pak. Tapi dewa lagu Omai Rama kesadonyo. Tapi galetik suaranya tu tidak bisa suara awak muda itu. Ambo cuba lagu Omai Rama sedang. Rasanya iramanya dapat dembo. Tapi mungkin suaranya tidak. Hai manusia, hormati ibu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tapi dia mau iramanya kan? Tapi lain sama je suara rumah irama tu? Enggak. Suara saja tidak sama. Ada lagi yang aneh. Garis tangan kau dicaliak cuma tu sama kan? Tapi ketika mengambil sidik jari tidak ada yang sama. Jadi ibu sajak menekan jo jari itu gini, jangan dikarik lo jari serayong ke orang kan. Ambo talek tiba kau aku jari ambo tolong tidak bisa. Harus kita yang pergi ke sana. Sebab sidik jari itu berbeda. Itu saja sudah patut kita baca. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekarang saya tanya bapak-bapak, untuk lebih taat kita kepada Allah, mempercayai yang gaib ya. Ada sebagian orang di Padang, Pak. Kalau ndak bagelombang baombak lawi ko baanyo Pak Ustaz. Alasan apa Pak? Supaya aman orang menangkap ikan kalawi ko. Indak tabalik perahunya, indak matinya di lawi diampe nombak. Nyo tanangan selawi itu di Allah Pak Ustaz. Indak ada ombaknya, ndak ada gelombangnya, kan aman kapak. Bapak-bapak, saya ndak jawab itu. Tapi saya bertanya kepada orang yang ilmunya tentang itu. Lama ngaji sekali, lai dapat jawabannya demo. Kenapa laut itu bergelombang? Ada enggak ibu tahu? Karena di dalam itu triliunan ikan. Bukan miliar, triliunan ikan. Yang manusia tidak pernah melepas bibit ikan itu ke laut. Tapi tidak habis-habis. Kenapa begitu? Dia dapat pasokan oksigen dari Allah melalui ombak dan gelombang. Di kalau tanang saya yelawi itu serupa iya di abuang aku buah matikan tu sadonyo. Bamang ko mati oksigen ndak ada. Awak kini ko bu mako bisa hidup bang. Awak mayuri oksigen ko ndak percaya ibu. Ini ko ambil plastik kelakang plastik asoy nan tabah tu songko ang ke kepala ibu KBN dilihat hari. Ambo jamin 10 lem ini ibu mati sudah. Kan? Tidak dapat oksigen. Jadi laut berombak, bergelombang, badai besar. Allah membikin oksigen. Karena ikan itu makanan tersehat di dunia.
Ya kan? Sehat dari segala apa saja. Nampal yang sehat naikkan bu, namanya sisik. Kalau lagadangnya jadi tuna, ndak ada ikan raksasa dah. Tuna kalau lagadang. Ada namanya gambolo, kalau lagadangnya gabus. Di orang Padang namanya gabul. Ada yang dalam karang namanya garapu, capa. Ya kan? Itu hidupnya di bawah, Pak, ndak mau mengapung ke atas. Butuh ndak dia oksigen di bawah itu? Nah, itu. Jadi kok nampak saja, Pak, kaji hikmahnya. Jangan mau pe-pe, Pak. Supaya awak percaya jonan gaib termasuk peristiwa Isra. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita lihat lagi. Apa namanya? Saya kemarin wirid di Jawa Timur untuk keluarga Minang Jawa Timur, namanya Gebu Minang di Rumah Gadang. Ternyata kota Surabaya itu kota hijau, Pak. Karena pernah wali kotanya teknik lingkungan, Ibu Arisma ya. Nah, itu cuma nanam bunga setaruh. Maka kota itu sejuk karena banyak bunganya. Ya kan? Bunga itu juga mengeluarkan oksigen. Pernapasan kita yang keluar, yang kita hembuskan, dia ngambil. Oksigen yang dikeluarkannya, kita ngambil. Jadi makhluk Allah ini saling terkait satu sama lain. Jadi kalau kita tidak percaya peristiwa Isra Mi'raj ini amat besar dosanya. Kalau dahulu ada orang tak percaya, sudah sampai engkau percaya lah. Ya kan? Kenapa? Kalau tidak ada perubahan kita, akidah kita itu tetap bertahan yang salah, itu para jemaah, tidak ada gunanya kita dipanjangkan umur oleh Allah. Kita ini harus berubah kepada yang baik. Pak, Bapak kenal tidak? Ada namanya ulat. Di kampung saya namanya ulat bulanceh. Itunya di batang jambu, tidak di batang paraweh. Itu bisa, Pak. Kalau manja ke paraweh itu sama je daun paraweh itu tidak nampak dia waktu hijau. Kemudian kena tangan kita, ya Allah. Kalau tidak cepat dibawa ke puskesmas, bisa kita jantung kita sampai bisanya ke sana. Ya kan? Tapi itu tidak sengaja, awak tidak mencari. Tapi lama-lama sadarnya, mendoanya ke Allah. Ya Allah, kalau saya tetap seperti ini, banyak manusia yang akan teraniaya oleh bisa saya. Saya ingin berubah ya Allah, supaya saya mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan penyakit. Kan? Nyubah ya Allah, Pak. Keluar saya ludahnya. Air ludah itu seperti benang. Dipintalnya dengan tanduk yang ada di kepala. Begitu keluar dipintal. Begitu keluar dipintal. Berhasillah benang tadi jadi kepompong. Masuknya ke dalam. Lah jadi kepompong ke lubang tu. Masuk ulek tu ke dalam. Dia berdiam diri dalam kepompong itu 40 hari 40 malam. Tak ada pulang ke rumah bini tua, tak ada ke rumah bini muda. Nyohanyang sedalam kepompong. 40 hari dia keluar, berangsur-angsur. Mula-mula sungutnya, kumisnya, sesudah itu kepalanya, sudah itu badannya. Tapi kita terkejut, Pak. Ketika dia keluar dari kepompong itu, dia sudah menjadi kupu-kupu, Pak. Kulitnya bersih berbintik-bintik. Dibasuh di kampung Ambo ramo-ramo namanya. Ramo-ramo sayuknya balang badari yang bunyi cingkari marauk ke sawah tengah banyaknya ampek puluh ampek rauknya ke bungo juga. Indah carano bukan kepalang terletak di ruang tengah di dalam rawang kanso balari barisi sirih selangkoknya. Itu kalau orang kewarale. Jadi ramo-ramo tu jadi lambang keindahan. Dia hinggap dari bunga ke bunga lagi, bukan tidak ada bisonya lah. Nyolah jadi ramo-ramo rancak diceliak, Bu. Kali nampak di Bu ramo-ramo tu kupu-kupu. Nantak rancak tu kupu-kupu malam. Itu orang tak ramo-ramo tu.
Kupu-kupu malam itu membawa penyakit. Ya kan? Lah, kaum muslimin para jemaah yang terhormat, mangaramu-ramu tu Pak, enggoknya di bunga jantan bu. Laki bibit bunga jantan tu di kakinya. Enggok lo nyo ka bunga batino. Pindah bibit tu, maka menikahlah bunga betina dengan bunga jantan. Pertolongan kupu-kupu. Terima kasih kupu-kupu. Engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Sudah lama kami menunggu yang seperti ini. Ternyata engkau yang menyampaikan cinta kami. Jadi apa kerjanya setelah jadi kupu-kupu? Menghubungkan kasih sayang. Menyambungkan silaturahmi. Ketika jadi ulik dulu jo, tu memantak orang sekerajun. Jadi kalau ada parangnya Pak, dan serupa ulik ko dulu, ala mendengar kaji ko berubah jadi ramo-ramo le terdengar dapat tu. Jangan jadi ulik saya berkepanjangan. Berubah jadi kupu-kupu, bagalak man. Saya doakan keluarga besar Kuantan Singingi yang juga komunitas apa tadi? Komimpo diberi hidayah oleh Allah. Sehat lahir batin. Saya berdoa bertemu kita di surga nanti. Sama-sama berpelukan dan bersalaman kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini pekerjaan kita diberkahi oleh Allah. Itulah kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, maafkan saya. Kepada Allah kita minta ampun. Sebelum itu kita berdoa lagi. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Agung, kami pagi ini menjelang siang ya Allah menadahkan tangan ke hadirat-Mu, menyampaikan harapan dari lubuk hati kami yang dalam. Kami bersama-sama berkumpul seperti ini bukan untuk riya dan takbur ya Allah, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat-Mu yang sangat banyak kami terima. Dan kami sekampung sehalaman, setempat kerja, bertemu di rumah tuan rumah dalam rangka membangun jembatan hati, menyambungkan silaturahim, membangun persaudaraan di antara kami. Karena kami meninggalkan kampung kami, kami bina persaudaraan di rantau, baik kami yang datang maupun orang yang menunggu kami di sini. Tak ubahnya seperti orang muhajirin dari Mekah bersatu padu dengan orang Madinah yang disebut orang Ansar. Setelah persaudaraan itu kokoh ya Allah, maka jadilah Madinah itu masyarakatnya masyarakat yang madani. Jadikan pula kami ya Allah yang datang dari Kuantan Singingi, yang merantau ke Kabupaten Indragiri Hilir. Jadikanlah persaudaraan kami dengan masyarakat di sini. Bak punco lake kaulu, lilin ambalau para keknya ya Allah, katangga raso tak mungkin. Sampai hari kiamat terjalin ukhuwah Islamiah kami semua. Akhirnya ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau dengan kekurangan kekilafan yang terjadi terhadap diri kami. Dan suatu saat dengan ajal yang Engkau tentukan, kami akan pulang ke hadirat Engkau. Sebelum kami berpulang ke hadirat Engkau ya Allah, berapa jatah kami hidup di dunia ini lagi, bimbinglah kami menempuh jalan-Mu ya Allah.
Jadikan anak keturunan kami taat dan berguna dan berhasil guna untuk agama, bangsa dan negara kami. Jadikanlah ilmu untuk kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'aana salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina a'malana wa ajalana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.